ada seseorang di zaman Nabi Yunus untuk dikembalikan kedua matanya, maka orang itu berkata, aku tidak butuh lagi kedua mataku ini. Kenapa? Kalau mataku ini nanti normal seperti orang biasa bisa melihat, maka mungkin akan banyak maksiat yang aku lakukan dengan mataku ini. Maka aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mungkin dengan saya tidak mempunyai kedua mata, dibutakan oleh Allah, inilah amal ladang ibadah untuk mencari ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan suuzon sama Allah. Intinya jangan suuzon sama Allah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kita beriman semuanya beriman. Udkhulu fis-silmi kafah. Ayo kamu masuk ke dalam agama Islam dengan kafah sempurna. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kamu ikuti jejak setan, perangkap-perangkap setan. Kenapa? Sesungguhnya setan adalah musuh yang paling nyata. Sekali kita berbuat kemaksiatan, maka bisa seluruhnya kita melakukan kemaksiatan. Contoh, ketika kita beli buah di pasar pagi, kita bawa ke rumah, di antara jeruk itu ada yang busuk satu. Maka apabila kita tidak membukanya dalam plastik atau tempatnya, maka bisa 1 hari 2 hari semuanya akan bisa busuk. Kenapa? Karena ada satu yang busuk. Begitulah. Kalau ketika kita melakukan dosa, tidak cepat-cepat kita istighfari, maka semuanya akan melakukan dosa. Gampang sekali kita melakukan dosa, sangat gampang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sadar gak kita Bapak Ibu? Sholat kita iya. Iya kan Pak? Iya. Sholat. Baca Quran iya. Iya kan Pak? Iya. Iya. Sedekah? Iya. Iya. Maksiat? Iya. Ya terus aja iya gitu. Iya. Saya nggak pernah maksiat loh Pak Ustaz. Yakin loh. Nah, itu bahasa Jakarta. Yakin loh. Habis jamaah pulang ghibah, itu maksiat namanya. Ala pulang tuh, malam balik, ya ikulah. Apa itu malam balik? Apa kau coba? Kan ghibah tuh. Akhirnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi fitnah, semua jadi fitnah. Maka uskut bisa lama, diam itu lebih selamat. Kita sholat iya, jamaah iya, ngaji iya, sedekah iya. Tapi kenapa Bapak Ibu, maaf, hati kita tidak bisa usul kepada Allah? Apa artinya usul? Artinya bahwa ada benih-benih iman. Ada benih-benih iman di dalam kita yang bisa menggetarkan hati kita. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, mengadakan kedua tangan kepada Allah, tetapi kenapa kita tidak bergetar hati kita? Biasa-biasa saja. Padahal yang kita minta adalah Rabbun Azim, Zat yang maha perkasa, yang kita takuti. Kenapa kita tidak takut ketika kita berdoa? Berarti ada apa dengan iman kita? Ada apa dengan hati kita? Seharusnya begitu kita menghadap Allah, meminta kepada Allah dengan gemetar, ya Allah, aku mohon. Kenapa? Kita banyak melakukan dosa tapi masih mohon kepada Allah. Apa enggak malu? Ya Bapak, Ibu, contoh nih. Kita banyak utang. Banyak utang. Terus kita datang lagi kepada orang yang banyak yang kita hutang. Kira-kira malu nggak? Kita mau hutang lagi. Kita mau hutang lagi. Gimana rasanya? Malu kan Pak? Minta. Apalagi? Hutang sedikit. Sampai malu untuk. Apalagi kita kepada Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu pun belum pernah kita tasyakuri, belum kita syukuri. Ya Allah, aku baca Alhamdulillah ini hanya untuk mensyukuri satu mata saja, ya Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ya Allah, aku baca Alhamdulillah ini, ya Allah, 1000 kali untuk mensyukuri satu tangan saya, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Enggak pernah. Ini agak dalam dikit Pak. Biar kita tahu kenapa kita nggak ada usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sholat, bisa-bisa kita sholat cari duit. Itu yang susah. Ya kan Bapak Ibu?
Cari duit bisa, bisa. Mau sholat uang hilang, bingung di mana, uang 100.000 lagi. Kalau lumayan tuh. Tadi rasa-rasa dia ada di dompet, ada rasa di saku, tak ada. Umat sudah langsung balik ke musola. Allahu Akbar. Gimana udah? Rasa-rasa tadi di saku. Bingung, mikir terus. Sampai imam sholat membaca surah Fatihah tidak sadar. Baca surah tidak sadar. Sampai ruku masih juga mikir, gimana tadi uang? Tak ketemu juga. Sami'allahu liman hamidah. Rasa-rasa di saku tidak pula, gimana? Mikir terus. Sampai innaka hamidum majid masih juga mikir. Masya Allah, bayangkan. Terakhir setelah mau salam, ternyata di atas meja. Di atas meja ditutup buku. Bayangkan. Jadi dari pertama kali dari Allahu Akbar sampai innaka hamidum majid mau salam baru ingat. Begitulah setan luar biasanya menggoda manusia. Dari mana menggoda manusia? Dari mana kita mulai berpikirnya? Maka kita ibadah tidak bisa usul. Kenapa tidak bisa usul? Artinya tidak sampai kepada Allah. Karena ketika kita sholat, kita hanya sholat raganya saja. Ruhnya tidak sholat, akalnya tidak sholat. Subhanallah. Itulah. Coba Bapak Ibu kita pikirkan. Orang dulu nih, para alim ulama, ada juga sekarang. Membaca bismillah saja jadi. Bismillah saja jadi. Saya baca doa ini, doa itu luar biasa doanya sebanyak-banyak, nggak jadi-jadi. Nggak juga dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kok langsung dikabulkan oleh Allah? Berarti salah doanya atau salah orang? Orangnya atau doanya? Orangnya. Orangnya. Bukan salah doanya. Ambo dah baca doa. Doa apa? Oh, doa ini. Enggak juga. Nah, berarti bukan salah doanya, tapi orangnya. Pasti salah orangnya. Kenapa? Karena hatinya belum nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas bagaimana hati kita bisa usul, bisa nyambung kepada Allah? Tarkil ma'asi, tinggalkanlah kemaksiatan. Apapun bentuk maksiat, tinggalkan. Apapun bentuk maksiat, tinggalkan. Jangan kita lakukan. Seandainya memang kita tidak sadar melakukan, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Apalagi jangan sekali-kali kita makan makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Itu sangat berpotensi mempengaruhi semua keimanan dalam diri kita, dalam sanubari kita. Yang selanjutnya adalah, kalau kita ingin hati kita bisa usul, yang pertama, jangan suuzon kepada Allah. Jangan suuzon kepada Allah. Kita terlalu banyak suuzon kepada Allah. Itu membuat hati dan iman kita itu tidak nambah. Bagaimana mau nambah? Wong Allah saja diuzoni, suuzoni. Apa suuzon? Berburuk sangka sama Allah. Sama Allah saja sudah berburuk sangka. Contoh, ibu bapak berdoakan, ya. Ada yang langsung dikabulkan? Ada yang enggak. Apa reaksi bapak ketika doa bapak, ibu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu tidak dikabulkan? Apa kata bapak? Apa kata ibu? Cobaan kok. Itu bukan cobaan. Bukan cobaan. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu, ketika manusia mengangkat kedua tangan, ini kedua tangan, Allah tabasum. Allah itu tersenyum kepada hambanya. Coba kamu lihat, dipanggil seluruh malaikat. Coba kamu lihat, hambaku ini mengemis di hadapanku. Mengemis dia di hadapanku. Bahkan dia menangis. Coba kamu lihat betapa bersihnya, betapa dia mengharapkan rahmatku. Maka ketika itu apa yang terjadi? Kata malaikat, ya Allah, jangan engkau terima tobatnya, jangan engkau kabulkan doa-doanya. Kenapa? Kalau bahasa kita, dia ica-ica. Ica-ica, karena dia berbutuh. Kalau dia tak butuh, tak lagi sholat hajat, tak lagi sholat tahajud, tak ada lagi zikir.
Allah melantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai. Dah. Kenapa? Tak ada masalah. Kita zikir, kita minta kepada Allah karena ada masalah. Kalau tak ada masalah, tidak zikir. Kan tidak zikir, Pak? Tidak sholat hajat. Kalau ada masalah saja. Padahal kita lahir ke dunia ini sudah masalah. Sudah masalah kan, Pak? Sudah masalah. Apa masalahnya? Pertama, merepotkan orang lain. Siapa? Bapak, ibu. Orang lain direpotkan, semua direpotkan. Maka namanya masalah. Maka ketika kita setiap hari itu bukan menambahkan masalah, tapi memperbaiki masalah kita. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak hanya piti terus yang kita minta. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang Engkau cintai, hamba yang Engkau ridhoi, hamba yang Engkau senangi, hamba yang penuh dengan harapan rahmat-Mu, ya Allah. Engkau pandanglah aku, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu, bukan dengan murka-Mu, ya Allah. Aku takut, ya Allah, selama ini ibadahku jangan-jangan Engkau tidak terima, ya Allah. Tapi aku yakin Engkau adalah Maha Rahman, Maha kasih sayang. Kasih sayang-Mu besar, ya Allah, dibandingkan dengan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Namanya husnuzon sama Allah, itu namanya. Husnuzon, berdoa kepada Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa yang tidak Allah kasih? Semua dikasih. Semua dikasih. Semua dikasih. Kadang-kadang Bapak Ibu kita sudah kerja capek, pagi kerja, berangkat pagi, pulang bisa malam. Kenapa anak-anak saya susah suruh ibadah, suruh sholat saya susah, suruh ke masjid susah, suruh ngaji susah? Apa masalahnya? Ya itu. Kenapa? Kita tidak pernah berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita. Yang kita minta adalah bagaimana kita menjadi orang kaya. Bukan kaya hati. Sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suuzon sama Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah, berarti itu Allah mencintai kita. Kenapa? Kalau kita belum dikabulkan oleh Allah, pasti besok malam hadir lagi, besok malam hadir lagi, besok malam hadir lagi. Semakin kita hadir, kata Allah, coba, ayo, pasti dia mengharapkan rahmatku terus. Ayo, terus, kata Allah, terus. Bukan Allah tidak mau mengabulkan, tapi Allah lagi mencoba bagi kita. Ayo, sebesar apa, sebesar mana cintamu kepadaku? Sebesar apa harapanmu kepadaku? Kita kan mengharap sama Allah nih, Pak. Mengharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi baik, terus baik, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, mendekatlah kepadaku, maka aku akan lebih dekat kepadamu. Wahai hambaku, ya ibadi, mohonlah kepadaku, ud'uni astajib lakum, niscaya doa-doamu akan aku kabulkan. Allah tidak pernah berbohong, Bapak Ibu, tidak pernah berbohong. Maka jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu sudah berdoa kepada Allah, maka Allah tabassum. Allah sangat suka dan senang lihat semuanya, bahkan dipanggil seluruh para malaikat. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya dosamu itu belum seberapa dibandingkan dengan maghfirahku, ampunanku. Sebesar apapun dosa manusia, ketika dia bertaubat, mohon kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan suuzon kepada makhluk. Apa makhluk? Yaitu hamba-hamba Allah, manusia. Jangan suuzon. Kadang-kadang kita banyak suuzonnya daripada husnuzon. Baru diceritain. Contoh banyak, contoh Quran. Yaitu contoh istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosa kita. Kalau Bapak Ibu kita ngaji dalam kitab tasawuf, lebih luar biasa. Kenapa? Istighfarnya orang umum adalah dosa yang perlu diistighfari lagi. Istighfarnya orang umum
masalah dosa yang perlu istighfar lagi. Contoh kayak tadi kita, astagfirullahaladzim. Astagfirullah melihat, tapi ngomong astagfirullah berarti perlu diistighfari. Kenapa? Astagfirullah karena melihatnya, bukan astagfirullah karena dosa kita. Nah, ini sedikit lagi Bapak Ibu. Di Siak ada salah satu raja Siak yang masa hidupnya beliau memakai payung hitam, kemana-mana pakai payung hitam, sampailah ke menutupi mata beliau. Kenapa beliau lakukan seperti itu? Karena beliau takut melihat akhwat, melihat orang-orang perempuan yang bukan mahramnya. Maka di salah satu, pada saat itu ada kejadian ketika ada beberapa wanita yang lewat, beliau langsung menundukkan payungnya dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, nangis beliau. Karena beliau takut kepada Allah SWT. Salah satu dari raja kerajaan Siak. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, khususnya kepada saya dan umumnya kepada Bapak Ibu. Usikum bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.